Rokok elektronik atau vape kini bukan sekadar tren gaya hidup. Ancaman jauh lebih berbahaya. Tengah mengintai para penggunanya narkotika golongan 2 yang dicampurkan diam-diam ke dalam cairan liquid. Sejak Desember tahun 2025, pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 resmi mengategorikan beberapa zat yang kerap ditemukan dalam liquid ilegal termasuk etomidat sebagai narkotika golongan 2. Temuan ini bukan kabar baru bagi Badan Narkotika Nasional yang jauh sebelumnya sudah menemukan kandungan sabu cair dan ganja yang dicairkan dalam liquid vape di lapangan. Lalu, sejauh mana ancaman ini sudah menjangkau kalangan mahasiswa dan masyarakat umum? Berikut laporan kami. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang adalah salah satu garda terdepan yang membuktikan keberadaan narkotika dalam liquid vape. Muhammad Hoirul Anam, petugas BNN Karawang, menceritakan bagaimana temuan itu pertama kali terjadi. Banyak fenomena yang terjadi di lapangan ketika orang yang merokok pakai rokok vape itu banyak yang play. Akhirnya kita tahulah vape itu ke laboratorium, kita periksa ada kandungan apa di dalam liquid itu. Ternyata ditemukan ada kandungan sabu cair dan ganja yang sudah dicairkan dicampurkan ke dalam liquid itu, kemudian dikasih aroma buah-buahan. Lebih mengkhawatirkan, peredaran liquid berbahaya ini tidak hanya terjadi di toko vape. Hoirul Anam mengungkap bahwa distribusi kini banyak dilakukan dari orang ke orang secara personal, membuat pengawasan menjadi jauh lebih sulit. Hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Karawang pun disebut sudah terdampak. Ini bahkan ada beberapa vape store apa itu ya, vape store ya, itu ada yang indikasinya itu ada campuran itu. Makanya ini kan kita juga melakukan pengawasan ya sana. Secara hukum, keberadaan narkotika dalam liquid vape sesungguhnya sudah bisa dijerat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dr. Ilyas S. Hari, M. Hari, pakar narkotika dari Fakultas Hukum, menjelaskan bahwa undang-undang yang ada sudah mampu mengakomodasi jenis narkotika baru asalkan pengujian dilakukan secara ilmiah. Tindak pidana narkotika. Nah, pertanyaan tadi menukik ketika ada jenis baru liquid, apakah tercover oleh narkotika? Saya katakan undang-undang narkotika ini bisa mengcover karena varian dari narkotika itu kan setiap tahun jumlahnya akan berkembang. Ya. Sekarang aja ada 1, 2, 3 itu jumlahnya ratusan. Nah, ketika ada varian baru, tadi liquid cair, maka parameternya itu kan narkotika itu pengujiannya harus scientific investigation, harus ilmiah. Maka ketika diuji secara saintifik, laboratorium, ada kandungan metamfetamin atau ada kandungan jenis ganja segala macam. Semua itu harus ditentukan secara saintifik, secara ilmiah. Ia juga menyoroti kegagalan sistemik dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Menurutnya, instruksi Presiden tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dikenal sebagai P4GN sejak diundangkan pada 30 Juni 2009 tidak pernah berjalan maksimal. Di lingkungan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang, ancaman ini juga tidak luput dari perhatian. P4GN. Unsika mengakui bahwa penggunaan vape di kalangan sivitas akademika sudah terpantau. Namun, ketiadaan aturan formal membuat tindakan pencegahan masih terbatas pada imbauan. Jadi kita agak kesulitan juga ya ketika harus melarang tanpa ada payung hukum, tanpa ada jelas-jelas ada pelarangan. Karena kalau sudah ada pelarangan nanti sama halnya ketika ada orang yang menyalahgunakan tentang narkoba, maka akan terjerat hukum. Kalau misalnya ditemukan indikasi transaksi atau penggunaan liquid yang mencurigakan di area kampus, biasanya langkah atau prosedur yang dilakukan seperti apa, Bapak? Menggunakan apapun akan terdeteksi dengan sendirinya. Terutama kalau menggunakan zat adiktif ya, semacam narkoba itu kan ketahuan. Ya, makanya kita dalam deteksi dini tes urin itu salah satunya untuk preventif itu. Unsika bersinar, bersih narkoba, apapun itu jenisnya. Sementara itu, di kalangan mahasiswa sendiri, kesadaran akan bahaya narkotika dalam vape sudah mulai tumbuh meski tidak semua siap mengambil langkah pencegahan yang tepat. Muhammad De Calvin, mahasiswa FISIP angkatan 2024 dan pengguna vape sejak SMP, mengaku sadar akan risiko setelah berita tersebut ramai beredar. Saat melihat berita itu tuh
Apa kakak takut atau justru merasa itu cuman pengalihan isu atau stigmatisasi terhadap pengguna vape? Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi ya saya juga takutnya saya sendiri yang menjadi korban narkotika tersebut. Cuman kalau dari sudut pandang lain ya aku nggak berani bilang gimana sih kak. Tapi kalau aku pribadi aku takut. Kalau boleh tahu tuh kakak pernah beli liquid yang tanpa pita cukai atau harga yang lebih murah gitu nggak? Oh, alhamdulillah sih saya selalu beli yang cukai mulu kak, supaya ngebantu keuangan negara juga kan. Vape bukan lagi sekadar soal pilihan gaya hidup. Ia kini menjadi medium peredaran narkotika yang sulit dideteksi hanya dengan kasat mata. BNN memastikan bahwa membuktikan kandungan narkotika dalam liquid hanya bisa dilakukan melalui uji laboratorium, sementara di lapangan peredaran terus berkembang. Itu dia Bepas News hari ini. Saya Al Safira Aai Bure menyajikan fakta, menghadirkan kesadaran.